Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, para asatidah ustadzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas kenikmatan. Yang pertama, nikmatul ilm. Ilmu adalah nikmat yang besar, karena fungsi dari ilmu li raf'il jahl, untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua adalah untuk menghilangkan al-jahlu yang ada pada orang lain, yakni dengan mendakwahkannya. Yang pertama ya kawan, para sadidah ul sadah mudarrisin wal mudarrisat, setiap kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan kita seperti sekarang ini, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang hadis, diberi kemampuan memahami ayat, memahami hadis. Lebih dari itu, diberi oleh Allah kemampuan membaca kitab. Masya Allah, syukuri nikmat yang besar ini. Tentunya adalah dengan kita mengamalkannya. I'malu ala Daud syukra. Keluarga Nabi Allah Daud, di antara bentuk syukurnya adalah dengan beramal dengan ilmu yang ada pada mereka, sehingga al-amal adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat ilmu. Yang kedua kaum muslimin, bentuk syukur kita terhadap nikmat ilmu adalah mendakwahkannya. Dan ini adalah pembahasan kita, mengajarkannya kepada yang tidak mengetahuinya. Setelah kita memperbaiki diri kita dengan kita belajar dan menghilangkan kebodohan dari diri kita, maka kita pun berupaya untuk membagikannya, mengajarkannya untuk perbaikan bagi pihak lain. Hal itu tersebut dalam surat wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan bertawasau bil haq, saling menasihati di atas al-haq, wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati untuk bersabar di atas al-haq. Dua yang pertama adalah perbaikan diri kita masing-masing. Apa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh.
beriman dan beramal saleh ini adalah bagian yang pertama, upaya setiap kita memperbaiki diri kita masing-masing dengan kita beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kedua, tawasabil haqqi dan tawasabil sabri. Itu adalah upaya setiap kita ikut andil dalam memperbaiki orang lain dengan kita ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya apa yang telah kita ketahui, was-sabru ala adzafi, dan bersabar dalam menjalankan itu semuanya. Maka marilah kita bersungguh-sungguh para mudarrisin wal mudarrisat, para ustadz dan ustadzah, asatidah dan ustadzat, serta pengampu dakwah serta pengurus pondok, hendaknya kita bersemangat, karena itu adalah tugas agama dan itu adalah tugasnya para rasul, para nabi. Yad'u ilaih, yad'u ilallah, mereka mengajak manusia berdakwah, mendakwai umat, mendidik umat agar bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di antara umatnya beliau juga melakukan kegiatan dakwah. Wa hadza siratul mustaqim, disebutkan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku yang lurus. Isi dari jalan yang lurus adalah ad'u ila Allahi ala basiratin, aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu basirah. Ana, aku, wa man ittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Ayat ini menerangkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang juga ikut andil dalam dakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam dakwah adalah dunia pendidikan. Bahkan mereka adalah anak-anak yang sudah siap untuk talabul ilmi, datang dari jauh ke tempat kita, bersimpuh, duduk hari demi hari, bulan-bulan, tahun demi tahun. Mereka mengeluarkan biaya yang banyak, menghabiskan waktu yang banyak. Maka mereka adalah mad'u kita yang harus kita serius dalam menggarapnya, serius berharap pahala besar dari mereka untuk kita para ustadz-ustadznya. Di samping dakwah secara umum, mengajak umat agar mengenal ilmu, lebih khusus adalah para anak-anak yang mereka di bawah tanggung jawab kita. Mereka putra-putri salafiyin, mereka calon penerus kita. Berharap dengan itu pahala yang melimpah. Berikutnya kaum muslimin, ada beberapa keutamaan dalam dakwah yang mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Yang pertama ya kaum muslimin, adalah dakwah adalah sebaik-baik tugas di muka bumi ini. Dari mana kita tahu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-33,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah atau siapa lagi, bahasa kitanya, dan siapa lagi orangnya yang lebih baik ucapannya melebihi daripada orang yang mengajak manusia, mendakwai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang paling mulia adalah perbuatan dakwah, amalia dakwah, dan juga dilihat dari sisi ini adalah tugas manusia yang terbaik, para rasul dan para nabi. Mereka mewarisi ilmunya nabi dan melanjutkan dakwahnya para nabi, para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu seperti antum ayyuhal asatidah wal ustadzat, masyaallah, memiliki ilmu. Mari kita ambil andil untuk berdakwah, mengajarkan ilmu kepada putra-putri kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warathul ilma. Senyatak lain para nabi mewariskan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi pewaris para nabi, diberikan kepada kita ilmu an-nafi' yang bermanfaat, yang berupa Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan mudah-mudahan kita bagian dari mereka-mereka yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk berdakwah, mengajarkan ilmu, melanjutkan tugas para rasul dalam menyebarkan ilmu. Amin. Ini adalah tugas besar. Yang berikutnya, berdakwah kaum muslimin yang berbentuk al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini adalah ciri khas umat Islam. Bahkan itu menjadi sebab kebaikan yang ada pada umat ini. Disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. al-ayah. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk kepentingan manusia yang lain. Apa sifatnya manusia yang terbaik? Sifatnya adalah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Dalam pendidikan kita menempuh dua jalur atau dua cara yang disebut oleh para ulama dalam kalimat at-tasfiyah wa tarbiyah, atau dengan kalimat lain al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. At-tasfiyah artinya adalah pembersihan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang rusak, yang kotor, yang mungkar. Tarbiyahnya pendidikan, mengajarkan ilmu agar mereka beramal, agar mereka bertauhid di atas sunnah. Ini pendidikan didasari di atas dua sistem atau dua cara, at-tasfiyah dan tarbiyah. Dan itu adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar.
dan itu ternyata sebagai sebab kebaikan bagi kita. Ayat ini disebutkan dalam tafsirnya, pertama orang yang menduduki kedudukan ayat ini para sahabat. Pada khitab, pada kalimat kuntum. Siapa kuntum? Kalian semuanya. Siapa kalian semuanya? Kalian semuanya kaum mukminun yang ada di zaman turunnya ayat ini. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kuntum, sebaik-baik manusia adalah kalian. Sifatnya para sahabat adalah apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Para sahabat dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kepentingan umat manusia setelahnya. Artinya manusia yang setelahnya akan menjadi baik jikalau mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Di antaranya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antaranya adalah menjalankan dakwah. Di antaranya adalah tarbiyah di pondok-pondok kita. Itu menjadikan kita orang yang terbaik. Di Kabupaten Wonogiri orangnya ada berapa? Jutaan ya Pak ya. Mungkin jutaan. Yang terbaik di antara mereka siapa? Ayat ini takarannya. Itu orang-orang yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, dan mereka adalah para duat, para dai yang mengajak manusia beribadah kepada Allah. Tentunya dengan dua syaratnya, mengajak manusia beribadah kepada Allah, yakni di atas tauhid tanpa syirik, tanpa riya, dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini sebaik-baiknya. Di antara para duat adalah para mudarrisin wal mudarrisat yang mereka menghibahkan waktunya, umurnya dalam rangka untuk berjihad fi sabilillah, yakni mendakwahkan ilmu yang bermanfaat ini. Hadirin kaum muslimin jami'an, Imam Ibn Qayyim beliau menyebutkan jihad itu ada dua jenis dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Jihad yang pertama, perjuangan membela Islam yang pertama adalah jihadun bisayfi wassinan, dengan senjata, pedang dan tombak kalau bahasa kitanya. Yang kedua, jihadun bil hujjah wal burhan, jihad dengan hujjah dan bukti-bukti, yakni jihad dengan ilmu. Kemudian Imam Ibn Qayyim menyebutkan jihad dengan ilmu, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu lebih afdal daripada jihad dengan senjata, dengan tiga sebab. Yang pertama adalah dari sisi yang melakukan dua jihad ini berbeda. Orang-orang yang berjuang membela agama Allah dengan senjata, musytarikun fi katsir, banyak orang yang mampu. Tetapi kalau jihad dengan ilmu, orang-orang tertentu yang mereka memiliki ilmu, di antaranya antum, para mudarrisin wal mudarrisat, para asatidah wal ustadzat, berjuang menyebarkan dinullah dengan ilmu. Orangnya khusus, tidak semua orang mampu. Yang kedua, dari sisi senjata, kalau jihad dengan pedang itu semua orang bisa, dengan tembakan
asal mau belajar bisa. Tetapi jihad dengan ilmu ini lebih susah, lebih harus mendalami, menguasai, harus belajar betul-betul, dan itu sekali lagi tidak semua orang mampu. Yang ketiga, jihad dengan senjata musuhnya jelas, musyrikin dan kafirin. Tetapi jihad dengan ilmu musuhnya musyrikin, kafirin, munafikin, ahlul bid'ah, ahlul maksiat, munafikin dan yang lainnya. Sehingga jihad dengan ilmu lebih besar. Karena itu bersemangatlah antum sebagai para duat, masya Allah, barakallahu fikum, garda terdepan dalam menjalankan roda dakwah. Bersemangat, antum sedang menjalankan ibadah besar berupa jihad fi sabilillah. Karena pengertian jihad adalah meninggikan kalimatullah, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimatullah, bukan membunuh. Jihad itu tidaklah harus dengan membunuh, tetapi jihad itu adalah membela agama Allah agar agama Allah tinggi. Di antaranya adalah dengan kita mengajarkan ilmu kepada umat. Di antaranya dengan mengajarkan ilmu di kelas-kelas kita, putra-putri kita. Yang berikutnya kaum muslimin yang bisa kita sebutkan, berdakwah adalah amalia yang besar yang mendatangkan pahala yang berkesinambungan. Sebagaimana kita tahu dalam riwayat yang pendek, Rasul mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebenaran maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ketika kita mengajarkan sebuah bidang ilmu kepada putra-putri kita yang tadinya mereka tidak bisa menjadi bisa, bergembiralah, ilmu yang kau ajarkan bermanfaat baginya, dia mengamalkannya, maka setiap ilmu itu diamalkan olehnya, maka setiap itu pula kita mendapatkan pahala hasil dari kita mengajarkan ilmu padanya. Seorang yang memberikan contoh dalam amal kebaikan, dia meraih mendapatkan pahala dia dan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Dulu di zaman Rasul, di siang hari datang satu kabilah dari Bani Mudhar ke Madinah. Mereka adalah para sahabat Rasul yang berpakaian ala kadarnya, karena mereka adalah kaum yang fakir, yang miskin, tetapi mereka selalu mutaqallidis siyuf, menenteng pedang di pundak-pundak mereka sebagai tanda mereka siap kapan dikomando untuk berperang. Bani Mudhar nama mereka. Ketika itu kaum muslimin, Nabi memerintahkan kepada Bilal, fa'adzana thumma tuqam, dikumandangkan azan, kemudian ditegakkan qamat. Para sahabat pun berhadir dalam jumlah yang banyak di Masjid Nabawi. Setelah selesai dari pelaksanaan salat zuhur, fakhataba Nabi sallallahu alaihi wasallam fahimidallahu alaihi, beliau berkhutbah,
beliau memuji Allah dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan beberapa ayat, di antaranya ya Yuhannas, atau ayat yang lainnya disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa melihat amalan apa yang telah dilakukannya untuk kehidupan setelah kematiannya kelak. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk para sahabat bersedekah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min thabihi. Seorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan makanannya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan wala bisyikit tamrin, hendaknya bersedekah walaupun dengan setengah buah kurma. Maka datang di waktu itu seorang sahabat dari Ansor bisuratin qad kadat ta'jans, dengan membawa makanan atau bahan makanan satu karung yang hampir-hampir tangannya tidak mampu membawanya, atau bahkan sudah tidak mampu. Didatangkan satu karung itu, diletakkan di Masjid Nabawi. Kemudian tadaba al-akhar, sahabat yang lain datang ikut bersedekah. Sampai pada ujungnya ra'aitu qaumaini, aku melihat dua tumpukan yang menggunung, satu tumpukan dari bahan makanan dan satu tumpukan dari kain dan yang lainnya. Fatama'a rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di awalnya Rasulullah ketika melihat mereka awalnya karena kondisi yang menyedihkan tadi, beliau wajahnya agak sedikit berubah. Setelah para sahabat bersedekah, wajahnya mudhabatan, wajah beliau berseri-seri, kemudian mengucapkan kalimat, dan ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayan qussa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Para duat, para da'i, serta mudarrisin wal mudarrisat yang hari-hari sibuk dengan ilmunya, mengajarkan ilmunya, berupaya memahamkan satu persatu kepada santri-santrinya yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bisa membacanya dengan lancar. Masya Allah. Dari semenjak kecil dididik terus sampai dia dewasa, begitu banyak bidang ilmu yang kau ajarkan yang sangat bermanfaat bagi mereka. Bidang ilmu akidah, memperbaiki keyakinan mereka, mengokohkan etikad mereka sehingga mereka menjadi ahlu tauhid tanpa syirik. Karenamu, wahai para mudarrisin wal mudarrisat, mereka bisa beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga semuanya melalui jasamu, pendidikan yang kau lakukan. Masya Allah. Seumur hidup dia akan beramal dengan ilmu yang engkau ajarkan. Bergembiralah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala tersebut yang mengalirkan untuk kita pahala yang melimpah ruah dari murid-murid kita. Masya Allah. Yang berikutnya ya kaum muslimin, pendidikan tarbiyah
adalah sesuatu yang wajib, masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, caranya adalah dengan allimuhum wa addibuhum, ajarkan ilmu kepada anak-anak dan ajarkan adab-adab Islami kepada anak-anak. Dengan demikian kau akan mampu menjaga anak-anakmu dari api neraka. Tugas awal menyelamatkan anak dari neraka dibebankan kepada orang tua masing-masing. Itulah adalah tugas orang tua, mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan adab agar mereka bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak semua orang bisa. Kadangkala kedangkalan ilmu. Saya membaca kitab Gundul, gak bisa, bagaimana mungkin membacakannya kepada anak. Kadangkala begitu. Yang keriting saja nggak bisa terbaca, apalagi yang gundul, susah bacanya. Kadang bacanya bisa, nerjemahnya yang susah, kan itu butuh ilmu nahwu dan sorof. Anak nggak mampu. Anak sadar mendidik anak dengan ilmu agama wajib, tapi anak nggak mampu. Minta tolong, anak minta tolong sama antum ya Ustaz, didik anak-anakku. Demikian pula dengan para ummahat, datang kepada para ustadzat, minta tolong, baik para ustadzah, putri-putriku tolong dididik. Anda nggak mampu. Maka di saat itu yang memiliki kemampuan mengajar ilmu, mereka bertawunal birri wat taqwa, mereka terpanggil menjalankan tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Di pundak-pundak mereka terdapat tanggung jawab tarbiyah. Ikhwah mempercayakan itu kepada antum. Dari jauh mereka datang berharap, ini tolong didik anakku agar bisa sholat, agar bisa membaca Quran, agar bisa menjadi ahlu sunnah. Tolong anakku dididik, saya tidak mampu. Saya takut anak ini kalau tidak dididik akan masuk dalam neraka. Orang percaya kepada antum, para mudarisin mudarisat, maka pegang erat-erat kepercayaan orang itu. Jangan disia-siakan amanah. Adil amanati ila ahliha, tunaikan amanah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi amanah. Pengelola pondok dengan membuka pendaftaran berarti dia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tempatnya, ustadz-ustadznya, usadah-usadahnya, kurikulumnya, musyrifnya, musyrifahnya disiapkan. Apalagi kalau ada sampai pemondokan, disiapkan yang mengadakan makan pagi, siang dan malamnya, disiapkan instrumen bahasa lainnya,
agar supaya amanah itu tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Satu sisi pahalanya besar, satu sisi ini adalah amanah, kewajiban yang harus ditunaikan. Satu sisi kalau kita menyanyiakan amanah ini, betapa besar dosanya kaum muslimin. Sehingga mau tidak mau harus mau tunaikan amanah ini dengan sempurna, dengan baik. Jangan sampai kita menyanyiakannya, jangan sampai kita bersifat seperti halnya munafikun, di mana Nabi menyebutkan ayatul munafiki thalath, tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. 3 tanda orang munafik. Yang pertama, apabila dia bicara dia berdusta, apabila dia diamanahi dia khianat, apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang inti dari kami sampaikan adalah dakwah tarbiyah satu amaliyah yang agung, melanjutkan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul. Kita tahu kalau di zaman Nabi Musa meninggal dunia, dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya dari kalangan Bani Israel. Adapun umat ini tidak ada nabi setelah nabi kita, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Maka siapakah yang melanjutkan dakwah Nabi, mendidik umat, mengajarkan Al-Quran Sunnah, mentarbiyah umat, adalah mereka-mereka para ulama dan murid-muridnya para ulama, dan mereka-mereka yang belajar ilmu agama. Mereka mewarisi tugas ini, dan ini tugas besar, pahalanya sangat berlimpah ruah. Sisi yang lainnya, ini adalah kewajiban fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair, hendaknya ada di antara kalian yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menunaikan ini, maka semuanya berdosa. Yang berikutnya, ini adalah amanah dari saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang besar harapannya kepada pondok-pondok kita, besar harapannya. Karena itu adalah proyek akhirat, melindungi putra-putri saudara-saudara kita dari neraka. Dan itu perkara yang besar. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita umur panjang, murid-murid kita yang sekarang kecil-kecil akan besar nantinya. Dia akan mengingat, dulu saya belajar Al-Quran dengan Ustadz Fulan, jazakallah khair Ustadz, saya bisa baca Quran karenamu. Ada lagi yang datang selesai dari kitab Ushul Thalatha atau selesai dari kitab Bulughul Maram, ana belajar dulu sama antum Ustadz, jazakallah khairan, ilmunya sangat barokah, dengan ini saya bisa beribadah di atas sunnah, saya selamat dari bid'ah karenamu. Ba'dallah, setelah Allah yang memberikan hidayah, adalah sebabnya adalah ana dulu ta'lim sama antum, ana dulu di pondoknya antum. Masya Allah. Dan itu kalau muridnya 100, 200, 300, luar biasa, sangat menggembirakan sekali. Dan itu adalah pahala jariyah,
sebagaimana Nabi mengatakan dalam haditsnya, idza mata ibnu adam qad amaluh illa min thalath, apabila seorang manusia mati terputus amalannya kecuali dari tiga: sadaqatun jariyatin, sedekah jariyah, ilmin yuntafim badih, atau ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Dan yang ketiga adalah walun salidu lahu, anak yang soleh mendoakannya. Ilmu, sedekah ilmu adalah sedekah jariyah yang tidak terputus pahalanya dengan kematian seorang dai. Dai-nya sudah mati, ustadznya sudah meninggal dunia, ustadzahnya sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya mengalir terus karena murid-muridnya yang banyak yang memberikan pahala melalui kemanfaatan ilmu yang dulu diajarkan olehnya. Masya Allah. Kalau dikatakan proyek besar, masa depan yang cerah, dunia dan akhirat. Mari semangat, jangan kendor. Ini adalah tugas besar, tugas agama. Orang berbangga dengan mengatakan ini tugas negara. Masya Allah. Lalu kita berbangga ini tugas agama. Menyebarkan ilmu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah kamu. Tugas dari Allah. Ud'u, berdakwalah kamu, mengajak manusia mengikuti jalannya Allah bil hikmah, dengan hikmah yang menyampaikan ilmu, wal mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan wajadilhum billati ahsan, bantahlah dengan cara yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jam sudah menunjukkan 9 lebih. Kalau sampai setengah 10 nanti langsung nyambung Pak. Nanti tidak mampu, kelamaan. Yang maksudnya nggak mampu gimana? Tertidur di majelis salim karena sangat panjangnya, dari jam setengah 9 sampai jam setengah 12 turu kabeh kok Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akan terjeda insyaallah beberapa saat. Kita akan lanjutkan dalam ta'lim berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.